Kalau ada yang menganggap Anies jaya, keliru saya kira. Kini rakyat yang menginginkan masa kejayaan di bawah kepemimpinan Anies. Makanya rakyat sekarang berjibaku seperti tidak terbendung. Oh, dihalang-halangnya ini datang. Rakyat yang menginginkan datang. Dicabut izinnya. Rakyat memberikan lokasi. Kalau dia nanti jadi pemimpin bangsa ini, Anies jangan sekali-kali menginginkan kejayaan untuk dirinya. Tapi adalah kejayaan untuk rakyatnya. Kalau Anies nanti terjebak kepada keinginan untuk kejayaan dirinya atau kejayaan kroni-kroninya, dia nanti akan ketakutan ketika akan mengakhiri masa jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya tidak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Jalan yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Bukan jalan yang benar menurut kita hambanya yang lemah ini. Sahabat BN, saya agak sedikit berupaya menahan tawa ketika membaca sebuah pernyataan dari seseorang dalam satu berita online yang mengatakan bahwa masa kejayaan Anies sudah berakhir. Dia menceritakan tentang Jack Pro di Jakarta yang sekarang direksinya diganti-ganti oleh PJ Gubernur yang baru, Heru Budi Hartono. Jadi dia pada intinya mengatakan dengan digantinya para direksi oleh PJ Gubernur ini, masa kejayaan Anies sudah berakhir. Yang membuat saya terpaksa menahan tawa. Mungkin orang ini tidak tahu bahwa Anies itu memang tidak jaya. Dan dia tidak pula menginginkan kejayaan dari jabatan yang dipegangnya. Karena itu dia tidak pernah merasa galau. Dia tidak pernah merasa cemas ketika akan meninggalkan jabatannya. Tidak kasak kusuk dia mencari penggantinya kian kemari. Ketika akan meninggalkan jabatannya, dia tenang saja. Bagi Anies, menduduki sebuah jabatan, menjalankan program apapun, bukan diniatkannya untuk kejayaan dia. Ataupun kejayaan kelompok-kelompok dia. Tapi untuk kejayaan rakyat. Karena itu tidak ada Anies merasa galau, merasa risau ketika meninggalkan jabatannya. Dan tidak pula dia ada merasa jaya ketika berjabatan. Karena itu kalau kita perhatikan sekarang, kenapa rakyat begitu berjibaku saat ini mendukung Anies untuk jadi presiden 2024 mendatang. Dan Anies mengapa tidak begitu ambisi kelihatannya. Dia jalan saja biasa, bicaranya biasa saja. Kayak seperti jadi gubernur dulu juga. Malah kayak sebelum gubernur dulu juga. Tidak ada bedanya. Karena rakyat sekarang ingin jaya di bawah kepemimpinan Anies nanti. Dan rakyat sekarang sudah tahu bahwa Anies itu tidak menginginkan kejayaan di dalam memimpin. Anies itu memimpin menginginkan rakyatnya jaya. Bagaimana ciri-ciri rakyatnya? Rakyatnya sejahtera, rakyatnya rukun, rakyatnya damai. Itu yang diinginkan Anies, dan itu yang dirasakan oleh rakyat Jakarta selama ini. Dan itu yang ingin dirasakan oleh rakyat Republik Indonesia sekarang ini. Jadi kalau ada yang mengatakan
Masa kejayaan Anies sudah berakhir. Bukan sudah berakhir, memang dia tidak jaya-jaya, tidak jaya dia. Dan dia tidak menginginkan kejayaan. Kini rakyat yang menginginkan masa kejayaan di bawah kepimpinan Anies. Makanya rakyat sekarang berjibaku seperti tidak terbendung. Oh, dihalang-halangi ini datang. Rakyat yang menginginkan datang. Dicabut izinnya. Rakyat memberikan lokasi. Rakyat Aceh malah mengatakan itu. Di mana bumi dipijak oleh Anies, itu adalah bumi Allah. Itu kata rakyat Aceh. Jadi kita juga berharap kepada Anies, kalau dia nanti jadi pemimpin bangsa ini, kalau Allah memberikan amanah kepada Anies untuk menjadi presiden periode 2024-2029 nanti melalui tangan-tangan rakyat, tentu kita berharap Anies jangan sekali-kali menginginkan kejayaan untuk dirinya, tapi adalah kejayaan untuk rakyatnya. Kalau Anies nanti terjebak kepada keinginan untuk kejayaan dirinya atau kejayaan kroni-kroninya, dia nanti akan ketakutan ketika akan mengakhiri masa jabatannya. Kenapa ketakutan? Karena bisa saja di dalam mencari kejayaan itu ada hal-hal yang mungkin nanti sulit untuk diketahui oleh rakyat. Tapi sepanjang apa yang dilakukan untuk rakyat, tidak ada jadi persoalan. Oh, ada sekarang misalnya program yang dijalankan oleh Anies, tetapi tidak dilanjutkan lagi oleh penggantinya. Anies tidak merasa dia yang rugi rakyat. Karena program yang dibuatnya dulu itu benar-benar baginya adalah untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingannya. Dia tidak ada ingin mendapatkan ujung-ujungnya pula dari sana. Tidak ada. Semata untuk rakyat. Suatu contoh sekarang ini. Andaikan program jalur sepeda dihentikan dananya, di stop dananya, bagi Anies tidak persoalan. Cuma bagi rakyat lagi. Kalau rakyat merasa perlu, tentu rakyat akan merasa rugi kalau tidak ada dananya. Tapi kalau rakyat tidak merasa perlu, ya tidak apa-apa, tidak ada dananya. Saya ini ada pengalaman orang yang seperti Anies ini dulu. Dia seorang pejabat. Ketika dia rapat pembahasan anggaran APBD dengan DPRD lantas bertanya, ini apakah menurut Bapak anggaran ini Bapak perlukan atau tidak? Atasannya udah bilang perlu ya. Dia diam aja. Begini kan, bilang perlu. Dia bilang, yang mengetahui perlu atau tidaknya anggaran ini adalah Pak Wakil Rakyat. Sebab anggaran ini gunanya bagi saya untuk rakyat. Kalau Bapak Wakil Rakyat, Ibu Wakil Rakyat tidak merasa perlu anggaran ini, coret saja. Nanti tinggal saya hanya menyampaikan kepada rakyat, kenapa anggaran itu dicoret kalau ada rakyat bertanya. Karena menurut wakil Bapak, Ibu-Ibu di Dewan katanya tidak perlu. Jadi bukan harus ngemis-ngemis ke DPR, ke DPRD mengatakan ini tolong Pak loloskan anggaran ini, tolong loloskan anggaran ini. Kalau itu memang untuk dia itu. Untuk yang punya proyek, untuk yang pemegang proyek, untuk pejabat itu. Tapi kalau tidak, kalau anggaran untuk rakyat, andai kata dicoret oleh wakil rakyat, nanti tinggal sampaikan saja pada rakyat. Kenapa tidak ada pembangunan itu Pak? Sudah saya ajukan tapi wakil Bapak Ibu mencoret. Jadi ini, kalau seandainya kita meninggalkan jabatan, sepanjang pada jabatan yang kita tinggal itu, setiap program yang kita buat bukan untuk kejayaan kita, tapi untuk kejayaan rakyat. Bukan untuk kesejahteraan kita, tapi untuk kesejahteraan rakyat. Kita tidak akan jadi beban meninggalkan proyek yang sedang terbengkalai, meninggalkan program yang sedang terbengkalai. Tidak akan jadi persoalan, tidak akan jadi beban. Kalau tidak dilanjutkan lagi oleh pengganti kita nanti, ya terserah dia. Kalau merasa penting oleh rakyat, dialah yang berurusan dengan rakyat. Nggak ada beban sebenarnya. Dan kelihatannya Anies seperti itu untuk Jakarta.
Yang jadi beban bagi kita, kalau kita menjadi seorang pejabat, kalau kita berhenti, kalau proyek itu kepentingan kita bagi kita. Mungkin agar nama kita naik, atau agar kita dapat di sana, ujung-ujungnya. Kalau itu pusing itu. Tapi sepanjang tidak, andaikan ada satu proyek yang dijalankan misalnya oleh kepala daerah, ada permainan di sana, sepanjang kepala daerah telah mengawasi, kalau ada yang bermain di bawah, tangan mencencang, bahu memikul. Yang bungkuk dimakan tali, yang lurus dimakan sarung. Siapa yang berutang, itu yang membayar. Jadi, keliru kalau ada yang mengatakan masa kejayaan Anies sudah berakhir. Atau yang menganggap, kalau ada yang menganggap Anies jaya, keliru saya kira. Mbak Anies itu tidak jaya. Dan dia tidak merasa jaya. Dan dia tidak perlu jaya. Dan seharusnya rakyat juga tidak harus menjayakan pemimpin. Pemimpin itu digaji oleh rakyat. Harusnya rakyat yang jaya selama dia memimpin. Bukan dia yang jaya. Dikeliru kalau ada yang menganggap seorang pemimpin dianggap oleh pendukungnya harus jaya. Salah. Dan seorang pemimpin yang mengharuskan dia jaya. Salah. Yang jaya itu rakyat. Kalau jaya rakyat selama dia memimpin, rukun dia, damai dia, tidak susah rakyat. Itu kejayaan rakyat itulah yang menjadi rasa kejayaan bagi yang memimpin. Yang disebut dengan kepuasan batin. Itu. Jadi sekali lagi, Anies memang tidak jaya. Dan salah atau keliru kalau ada yang menganggap Anies jaya, apalagi yang menganggap masa kejayaan Anies sudah berakhir. Dia saja tidak jaya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.